yang kemudian mencoba mempersepsikan bahwa Pancasila itu sama dengan khilafah. Nggak gampang dihasut begitu. Dihasut mau berubah-berubah, lo aja nggak tahu tuh perubahannya kemana ya kan. Pancasila sama khilafah apa bedanya? Nggak ada bedanya. Apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa 83% anak muda di Indonesia itu terancam atau memiliki peluang yang sama untuk terpapar yang namanya virus kadrun. Dan itu terbukti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Video yang di awal tadi yang saya putarkan itu jelas memberikan penegasan betapa berbahayanya yang namanya virus kadrunisme. Bisa memapar siapa saja. Salah satu bukti konkret itu anak muda tadi yang cewek itu, yang mengatakan bahwa Pancasila itu sama dengan khilafah. Nah, ini yang saya kira memang penting diedukasikan secara terus-menerus. Kenapa? Karena membahayakan kalau generasi muda kita yang seusia tadi seperti perempuan itu kemudian memiliki pikiran yang sama bahwa Pancasila itu sama dengan khilafah. Nah, saya pertegas. Pertama, bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan satupun juga sistem pemerintahan. Tugas manusialah yang menetapkan sistem pemerintahan itu berdasarkan situasi dan kesepakatan para pemimpin-pemimpin lokal yang ada dalam satu wilayah. Contoh, pada saat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, Anda jangan berpikir bahwa yang dibangun oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemerintahan dengan sistem Islam. Jelas sekali bahwa di sana orang hidup berdasarkan piagam Madinah. Apa faktanya? Bahwa itu bukan sistem Islam. Faktanya adalah ketika terjadi perang, berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, salah satu syuhada adalah orang Yahudi. Dan bahkan ketika sang Yahudi ini meninggal, 1/2 harta peninggalannya itu disumbangkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian hari harta itulah yang dijadikan sebagai modal awal untuk membangun Baitul Mal. Itu satu contoh. Yang kedua, contoh kedua, supaya ini konkret, bahwa sepeninggal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda tahu bagaimana perdebatannya itu untuk menggantikan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada salah satu sahabat Nabi, karena terjadi kesepakatan waktu itu bahwa yang mengganti sepeninggal beliau adalah Abu Bakar Siddiq. Tetapi ketika Abu Bakar Siddiq terpilih lalu disahkan oleh 3 sahabat yang lain, masih ada sahabat yang tidak mau berbaiat, lalu kemudian meninggalkan Mekah waktu itu. Nah, itu yang terjadi. Itu gambaran bahwa tidak ada sistem yang baku yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selalu Anda agung-agungkan bahwa sistem khilafah itu. Jadi mau khilafah, mau sistem, mau kerajaan, mau republik, itu sebenarnya hanya sistem. Jadi bukan sesuatu yang harus dibakukan, karena Islam tidak ada pernah membakukan itu. Jadi khilafah itu adalah sistem pemerintahan, khalifah itu adalah pemimpin. Oleh karena itu dalam konteks Indonesia ini, khilafah itu Indonesia. Khalifahnya siapa? Jokowi. Itu. Ini harus clear ini. Jadi ingat, jangan sampai Anda ini terprovokasi dengan bualan para penjual obat.
yang tiba-tiba bicara agama, yang kurang paham sejarah. Nanti kalau disampaikan lagi sejarah, Anda mengatakan bahwa kita melakukan pengaburan sejarah, padahal Anda yang tidak pernah membaca dan tidak pernah update informasi soal itu. Itu yang kedua yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, Anda jangan berpikir bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin itu juga berlanjut sampai ke bawah. Tidak. Di masa Abbasiyah, di masa Umayyah, itu yang terjadi di sana adalah sistem kerajaan sampai di Turki Utsmani. Sehingga kemudian proses pergantian kekuasaan waktu itu, Anda tahu, selalu terjadi perebutan kekuasaan. Karena apa? Karena setiap pemimpin yang terpilih hanya bisa diganti kalau sudah meninggal. Sehingga terjadi pembunuhan secara terus-menerus. Dan itu diawali dari Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab dibunuh pada saat dia masih menjabat sebagai khalifah. Lalu Khalifah Utsman bin Affan juga. Dan bahkan yang paling rumit sampai hari ini dan menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan bahkan Gus Islah dicaci maki ketika mengatakan bahwa yang membunuh Utsman bin Affan itu di belakangnya adalah anaknya Abu Bakar Siddiq, sahabat daripada Utsman bin Affan. Nah, itu. Sampai hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa Gus Islah Bahrawi melakukan pengaburan sejarah. Nah, karena tidak mau percaya dengan itu. Padahal kita punya keyakinan bahwa Gus Islah Bahrawi tidak mungkin menyampaikan itu kalau dia tidak pernah membaca kitabnya yang menjelaskan soal itu. Belum lagi yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Anda tahu, yang namanya Ibnu Muljam. Belum lagi yang membunuh Hasan dan Husain, cucu Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib. Seterusnya begitu. Kenapa? Karena itu tadi, agama dijadikan legitimasi untuk mengambil keputusan politik. Hanya karena Ali bin Abi Thalib memutuskan sesuatu berdasarkan musyawarah, lalu kemudian dianggap sebagai kafir. Sehingga pada saat dibunuh, Ali dibunuh dalam situasi kafir menurut Ibnu Muljam. Nah itu. Itu bahayanya itu. Jadi Anda jangan terkooptasi dengan satu sisi pengetahuan sejarah saja. Mesti dibuka lebar-lebar kita punya pikiran. Jadi kita kembali dalam konteks Indonesia. Indonesia ini memiliki suku yang beratus-ratus, beribu-ribu, memiliki agama 6 yang resmi, ditambah lagi aliran kepercayaan. Ada budaya-budaya lokal, ada bahasa yang berbeda. Kita terdiri dari banyak bangsa yang kemudian disatukan dalam satu negara. Nah, satu-satunya yang bisa mengikat, menyatukan itu semua adalah Pancasila. Nah, tinggal bagaimana nilai-nilai Pancasila ini kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita. Yang salah satunya saya kira adalah bagaimana proses penegakan hukum, bagaimana kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, ini juga yang banyak dituduhkan ke pemerintah hari ini soal penegakan hukum. Nah, tetapi ingat bahwa proses penegakan hukum di negara ini tidak semua itu di tangan presiden, karena ada namanya edukatif. Siapa itu? Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, itu yang menentukan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki itu. Terutama memang bagaimana presiden menempatkan orang-orang yang memang memiliki reputasi yang baik. Dalam rangka apa? Menegakkan supremasi hukum. Yang kedua soal kesejahteraan. Soal kesejahteraan ini saya kira barometernya sangat jelas.
Dan inilah yang selalu Anda nyanyikan, menganggap bahwa kenaikan BBM dan seterusnya itu membuat masyarakat tidak sejahtera. Nah, tapi kalau ini kan bisa diperdebatkan panjang, karena pemerintah juga sudah menggelontorkan berbagai macam program yang menyentuh langsung masyarakat. Untuk apa? Untuk mengimbangi terjadinya kesenjangan ekonomi. Dan bahkan banyak program-program pemandirian ekonomi, baik yang didorong melalui perbankan atau melalui CSR perusahaan. Tinggal saya kira bagaimana pemerintah setempat, bupati, camat, kepala desa memfasilitasi rakyatnya. Jadi jangan hal-hal begitu kemudian presiden disalahkan. Presiden sudah siapkan semua perangkapnya, kalian di bawah yang harus mengeksekusi dengan baik. Makanya saya simpulkan bahwa andaikan orang-orang seperti ini hidup di zaman penjajahan, sampai hari ini kita belum merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan KRI harga mati. Salam Nusantara.